Pernah nggak kamu nanya, apakah beli asuransi tanda kita tidak percaya Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita yang nggak beli asuransi malah tidak menjalankan perintah Tuhan? Di video kali ini kita akan ngebahas soal apa kata Alkitab tentang asuransi. Pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya, supaya nggak salah ngerti apa maksudnya Tuhan lewat video ini. Nama saya Yaskia Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Di Alkitab memang nggak ada kata asuransi, tapi banyak banget yang ngebahas soal perlindungan dan juga kasih terhadap sesama. Kita akan ngebahas gimana caranya asuransi jadi alat yang mendukung iman kita dan mengapa melindungi keluarga kita adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen. Ada yang beranggapan bahwa membeli asuransi itu tandanya kita kurang percaya kepada Tuhan. Tapi coba kita telaah dari Alkitab, apakah ini benar? Dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan bahwa orang yang tidak mengurusi keluarganya dianggap murtad atau lari dari imannya dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dan salah satu bentuk dari mengurusi keluarga kita adalah dengan mengasuransikannya. Artinya membeli asuransi justru merupakan tindakan iman yang bertanggung jawab, bukan tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Lebih jauh lagi, Alkitab mengingatkan kita untuk meninggalkan warisan bahkan untuk anak dan cucu kita. Seperti di Amsal 13 ayat 22 menegaskan bahwa orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Asuransi bisa jadi salah satu cara untuk kita meninggalkan warisan bagi anak cucu kita, bahkan di saat kita udah tiada. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengingatkan kita di Lukas 14 ayat 28-30 tentang pentingnya perencanaan. Di sana Tuhan mengingatkan kita untuk menghitung biayanya sebelum membangun rumah. Dengan merencanakan asuransi, kita memastikan keluarga kita tidak mengalami krisis keuangan di masa depan. Jadi jelas ya, asuransi itu bukan tanda kurangnya iman kita kepada Tuhan, melainkan bentuk tanggung jawab kita dan kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Ada beberapa orang yang berpikir dengan kita beli asuransi, kita lebih mengandalkan asuransi daripada Tuhan. Tapi apakah benar seperti itu? Coba kita pahamin tujuan utama dari asuransi. Prinsip asuransi pada dasarnya adalah prinsip gotong royong, di mana sekelompok orang menabung untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan seperti sakit atau musibah. Konsep ini sama seperti apa yang dilakukan gereja mula-mula di Kisah Para Rasul 4 ayat 32-35, di mana para jemaat membagi-bagikan apa yang mereka miliki untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi asuransi itu selaras dengan prinsip Alkitab di mana kita harus saling tolong-menolong. Namun yang terpenting adalah hati kita. Apakah kita mengandalkan asuransi dan melupakan Tuhan? Jika kita melupakan Tuhan dan hanya mengandalkan asuransi yang merupakan kekuatan manusia, itu pastilah sebuah kesalahan. Tetapi jika kita melihat asuransi ini sebagai sebuah alat yang diberikan Tuhan untuk menjaga keluarga kita, maka mengasuransikan keluarga kita justru merupakan bagian dari iman kita. Tuhan memberikan kita hikmat untuk merencanakan kehidupan kita, terutama melindungi orang-orang yang kita cintai. Seperti yang tertulis di Amsal 21 ayat 5, dengan perencanaan yang bijak termasuk asuransi, berkat dan kelimpahan yang datangnya dari Tuhan pasti akan terjadi juga sama keluarga kita. Dan sebenarnya ada satu poin lagi yang mungkin terdengar agak nggak biasa. Tapi kita bisa ngelihat Tuhan Yesus sebagai sebuah bentuk asuransi yang sejati. Dia adalah jaminan hidup kita untuk masa depan yang kekal. Di Yohanes 10 ayat 28, Tuhan Yesus ngebahas soal kehidupan yang kekal ini dan menjanjikan kita kalau kita percaya sama Dia, kita hidupnya nggak akan binasa.
Sama seperti kita bisa yakin dengan keselamatan kita kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa memberikan kepastian kepada keluarga kita di dunia ini dengan mengasuransikan mereka. Soalnya saat kita meninggal dunia, keluarga kita masih tetap ada di sini. Dan pastilah nggak bijak kalau kita meninggalkan mereka tanpa punya persiapan. Banyak banget keluarga yang harus mengalami kesulitan finansial yang berat karena orang tua mereka tidak mengasuransikan diri mereka di saat mereka masih mampu. Kita banyak melihat contoh keluarga-keluarga yang tidak diasuransikan pada akhirnya mengalami kesulitan keuangan, harus berutang di mana-mana. Bahkan ada yang terpecah karena masalah warisan yang tidak jelas. Sebagai orang-orang yang baca firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ngasih hikmat kepada kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dengan mengasuransikan diri kita nggak hanya menunjukkan cinta kita kepada keluarga kita, tetapi juga mematuhi perintah Tuhan untuk mengurusi mereka. Dan seperti di Amsal 22 ayat 3, kita udah tahu bahwa kedepannya musibah pasti akan terus terjadi. Makanya asuransi adalah cara yang bijak untuk kita melindungi keluarga kita dari ketidakpastian di masa depan. Jadi apakah asuransi itu bertentangan dengan firman Tuhan? Jawabannya tentu tidak sama sekali. Asuransi adalah salah satu cara untuk menjalankan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang kita cintai, menunjukkan cinta kita kepada mereka dengan bukti yang nyata, dan mematuhi ajaran Alkitab tentang perencanaan dan perlindungan. Tuhan telah memberikan kita hikmat untuk menggunakan alat-alat yang tersedia, termasuk asuransi untuk melindungi keluarga kita. Saya percaya kamu nonton video ini pun juga bukan kebetulan. Tuhan pasti pengen kamu sadar bahwa keluarga kamu perlu dilindungi dan asuransi itu tidak bertentangan dengan firman-Nya Tuhan. Jangan lupa apapun yang kamu lakukan dan saat kamu mau ngambil asuransi, doain dulu supaya kamu bisa dapat hikmat dari Tuhan dan tahu apakah asuransi ini udah tepat atau belum untuk keluarga kamu. Jadi jangan ragu untuk mengasuransikan keluarga kamu ya. Saya percaya Tuhan pasti menyertai kamu dan juga akan melindungi keluarga kamu. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Bantu like, subscribe, nyalain notification bell-nya supaya kamu gak ketinggalan video-video saya lainnya ya. Tonton juga video yang di sini nih, pasti berguna banget buat kamu. Nama saya Yeskiel Wijaya, stay financially faithful, God bless you, bye!